Halo semua, salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Samuel Toralumban Tobing dengan NIM A1011231169. Kasus yang akan saya bahas kali ini sangat krusial karena menyangkut keamanan dan stabilitas negara kita. Saya akan menganalisis dugaan tindak pidana makar dan penyebaran hoaks yang dilakukan oleh sebuah kelompok bernama Gerakan Nasional Pemulihan atau GNP. Mari kita telaah lebih dalam. Pada tanggal 15 Januari 2025, sekelompok individu yang tergabung dalam organisasi GNP mengadakan pertemuan tertutup di Kota Bandung. Pertemuan ini diduga menjadi ajang perencanaan penggulingan pemerintahan yang sah melalui aksi demonstrasi besar-besaran. Mereka tidak hanya merencanakan aksi di jalanan, tetapi juga aktif menyebarkan narasi-narasi yang menyesatkan melalui media sosial dan aplikasi pesan transkripsi. Beberapa narasi yang mereka sebarkan antara lain klaim bahwa hasil pemilu 2024 telah direkayasa, tuduhan bahwa pemerintah bekerja sama dengan kekuatan asing untuk menjual aset negara, serta seruan kepada masyarakat untuk turun ke jalan dan menolak pemerintahan dengan segala cara, termasuk kekerasan. Tindakan GNP ini memiliki implikasi hukum yang serius. Pertama, dugaan tindak pidana makar. Pasal 87 KUHP menjelaskan bahwa makar adalah tindakan dengan maksud menggulingkan pemerintahan yang sah melalui kekerasan atau ancaman kekerasan. Jika terbukti ada niat dan persiapan yang matang untuk menggulingkan pemerintahan, maka tindakan GNP dapat dikategorikan sebagai makar. Kedua, penyebaran hoaks. Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE melarang penyebaran informasi palsu yang dapat memprovokasi ketegangan atau kebencian di masyarakat. Narasi yang disebarkan GNP, terutama terkait rekayasa pemilu dan tuduhan penjualan aset negara, jelas merupakan disinformasi yang berbahaya. Ketiga, ancaman terhadap keamanan negara. Aksi demonstrasi yang disertai dengan kerusuhan dan provokasi dapat mengancam stabilitas nasional yang diatur dalam pasal 107 KUHP. Tindakan GNP ini berpotensi memicu kekacauan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Dampak dari tindakan GNP terhadap penyebaran disinformasi dan hoaks sangat luas, menciptakan berbagai tantangan serius bagi stabilitas nasional. Salah satu dampak utama adalah ancaman terhadap ketertiban umum yang berpotensi menghambat proses pembangunan. Instabilitas nasional yang muncul akibat disinformasi dapat menyebabkan kerusuhan sosial, konflik politik, dan polarisasi masyarakat. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi negara, hal ini dapat memperdalam ketegangan antara kelompok-kelompok tertentu, sehingga memicu krisis kepercayaan yang sulit untuk dipulihkan. Selain dampak sosial dan politik, ketidakpastian yang dihasilkan dari instabilitas ini juga memiliki konsekuensi serius bagi perekonomian. Ketidakpastian politik dan keamanan dapat menurunkan kepercayaan investor, menghambat masuknya investasi asing maupun domestik, serta memperlambat pertumbuhan ekonomi. Ketika ekonomi terganggu akibat instabilitas, dampaknya akan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan yang bergantung pada stabilitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk mengatasi dampak tersebut, langkah-langkah penanganan yang tepat harus segera diambil. Pertama, aparat penegak hukum perlu bertindak cepat dan tegas dalam mengumpulkan bukti-bukti yang kuat terkait penyebaran disinformasi. Bukti tersebut dapat berupa dokumen fisik, komunikasi digital seperti pesan atau unggahan media sosial, serta keterangan saksi yang relevan. Penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik harus dilakukan secara konsisten untuk menindak para pelaku penyebaran hoaks. Selain itu, upaya pencegahan kerusuhan harus diintensifkan dengan mengamankan lokasi demonstrasi dan mencegah provokasi yang dapat memicu konflik. Aparat keamanan perlu meningkatkan pengawasan terhadap titik-titik rawan kerusuhan, serta memastikan bahwa kegiatan demonstrasi berlangsung secara damai, tanpa gangguan pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Edukasi publik juga memainkan peran penting dalam menangani disinformasi. Pemerintah harus memberikan klarifikasi resmi terkait narasi hoaks yang beredar di masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media sosial, televisi, dan radio. Selain itu, program literasi digital perlu diperkuat agar masyarakat memiliki kemampuan untuk menyaring informasi dengan baik dan tidak mudah terpengaruh oleh berita bohong. Kampanye edukasi ini dapat melibatkan lembaga pendidikan, komunitas lokal, dan organisasi masyarakat sipil untuk menjangkau lebih banyak orang. Kasus GNP ini adalah pengingat bagi kita semua tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Tindakan yang mengancam stabilitas negara harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Mari kita bersama-sama menjaga negara kita dari ancaman makar dan disinformasi. Sekian dari saya, terima kasih.